Dalam perjalanan panjang kehidupan, kita tak jarang dihadapkan pada situasi yang menantang, di mana seseorang, entah itu teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga, mungkin merendahkan atau mengkritik kita. Bagaimana kita menanggapi dan mengelola situasi ini dapat berdampak signifikan kepada kestabilan emosional dan hubungan interpersonal kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa merespon dengan tepat dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Berikut 8 hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki respons kita dalam menanggapi hal-hal di atas. Pertama, mempertahankan ketenangan emosional. Berada di bawah tekanan ketika diserang atau direndahkan adalah reaksi alami. Namun, bagaimana kita menanggapinya dapat membuat perbedaan besar. Sebelum merespons, luangkan waktu sejenak untuk mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ketenangan emosional adalah fondasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik. Jangan ragu untuk menciptakan ruang pribadi untuk merenung. Mungkin dengan menulis atau merenung, Anda dapat meresapi perasaan dan mencari solusi dengan pikiran yang lebih jernih. Ini juga bisa menjadi waktu untuk mengevaluasi apakah kritik tersebut memiliki kebenaran atau hanya refleksi dari ketidakpuasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Kedua, refleksi dan evaluasi yang mendalam. Saat dihadapkan pada kritik atau perkataan yang merendahkan, penting untuk merenung dan mengevaluasi dengan cermat. Pertimbangan apakah kritik tersebut berasal dari fakta atau mungkin hanya cerminan dari ketidakpuasan atau masalah internal individu yang mengungkapkannya. Mendalaminya dengan lebih rinci, pertanyakan apakah ada pola tertentu dalam kritik tersebut. Mungkin ada ketidakpahaman atau komunikasi yang kurang jelas yang dapat diidentifikasi dan diatasi. Dengan menyelami akar masalah, Anda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Ketiga, berbicara dengan empati. Mengembangkan empati terhadap orang yang merendahkan kita dapat membuka jendela untuk memahami akar permasalahan. Terkadang, perilaku merendahkan mungkin merupakan cara seseorang untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pribadi. Mengenali ini dapat mengubah perspektif kita. Selain itu, mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang yang merendahkan dapat membantu kita menemukan cara untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Empati bukan hanya tentang memahami perasaan orang lain, tetapi juga tentang mencari solusi bersama yang dapat meningkatkan hubungan. 4. Pertahankan profesionalisme. Apabila Anda direndahkan di lingkungan profesional, tetaplah profesional. Hindari mengambil tindakan balas dendam atau terlibat dalam konfrontasi yang tidak perlu di tempat kerja. Alihkan fokus Anda pada tugas dan tanggung jawab Anda. Mempertahankan profesionalisme tidak hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang menjaga integritas dan citra diri Anda. Fokuslah pada pekerjaan Anda dan hasil yang dapat Anda capai. Jika perlu, bicarakan dengan atasan atau tim HR untuk mendapatkan pandangan atau bantuan yang lebih lanjut. Kelima, komunikasi terbuka. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk membuka dialog dengan orang yang terlibat. Berbicaralah dengan tenang dan terbuka, sampaikan perasaan Anda, dan dengarkan dengan seksama. Ini bisa menjadi langkah penting dalam meresapi dan memahami perspektif satu sama lain. Bersikap terbuka dalam komunikasi memungkinkan pertukaran pendapat yang sehat dan dapat membantu mengatasi ketidakpahaman. Jangan ragu untuk mengeksplorasi solusi bersama dan mencari cara untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Yang keenam, dukungan sosial sebagai benteng Anda. Dukungan dari teman, keluarga, atau rekan kerja dapat menjadi support yang sangat diperlukan ketika menghadapi situasi sulit seperti ini. Berbicara dengan orang-orang yang Anda percayai dapat memberikan wawasan dan dukungan emosional yang berharga. Jangan ragu untuk mencari nasihat atau pandangan dari mereka yang telah mengalami situasi serupa. Pengalaman orang lain dapat menjadi sumber inspirasi dan strategi yang dapat Anda terapkan dalam menghadapi situasi semacam ini. Ketujuh, hindari perang balas. Menghindari godaan untuk merendahkan balik adalah tindakan yang bijak.
Berpartisipasi dalam perang kata-kata hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan lingkaran konflik yang tidak produktif. Prioritaskan solusi dan pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan untuk diri sendiri tentang bagaimana Anda akan menanggapi situasi tersebut. Fokuslah pada pemecahan masalah dan perbaikan hubungan, bukan pada memperdalam konflik. Jika perlu, pertimbangkan untuk menciptakan jarak fisik atau emosional untuk sementara waktu. Kedelapan dan yang terakhir, jika perlu, cari bantuan profesional. Jika tindakan merendahkan ini berlanjut dan berdampak negatif pada kesehatan mental atau kestabilan Anda, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau psikolog. Mendapatkan pandangan dari luar dapat membantu Anda mengatasi tantangan dengan cara yang lebih efektif. Menggunakan sumber daya profesional dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu Anda mengembangkan strategi untuk mengelola stres dan merespon secara sehat terhadap situasi yang sulit seperti ini. Dengan mengaplikasikan panduan ini, kita dapat menghadapi tantangan di mana kita direndahkan orang lain dengan cara yang menunjang pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Setiap langkah diambil dengan bijak dapat membantu kita menavigasi melalui situasi ini dengan integritas dan kepala tegak. Selalu ingat, pengalaman sulit seperti ini dapat menjadi peluang untuk belajar dan berkembang.